kemudian bikin partai, bikin aja. Kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan malam. Melanjutkan pertanyaan tadi kepada Mas Tantowi Yahya. Anda sebagai juru bicara dan juga sebagai Wassekjen Partai Golkar mengakui adanya ketidaksolidan di Partai Golkar, Mas Tantowi? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, faksionalisasi itu ada di setiap partai manapun. Jadi faksi-faksi itu, perbedaan-perbedaan itu adalah suatu kewajaran. Tidak boleh ditabukan, apalagi diharamkan. Kalau sampai satu namanya fans club kan ya. Nah, begitu juga Partai Golkar. Dari sejarah keberdiriannya saja itu adalah berdasarkan sekber. Jadi gabungan dari ormas-ormas kebangsaan waktu itu, ormas-ormas profesi yang mempunyai kesadaran bersama untuk membuat suatu kekuatan politik menandingi kekuatan komunis yang sudah mulai masuk ke relung-relung pemerintahan dan sendi-sendi kebangsaan. Ya. Nah, jadi wajar kalau misalnya faksi itu kemudian masih ada. Tapi kita itu kan ada istilah bahwa kita harus belajar dari pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bung Hanta Yuda tadi, bahwa pemilu 1999, ya, pemilu 2004, pemilu 2009 itu karakternya berbeda-beda, ya kan? Tidak pernah Golkar itu bisa menang di pileg tapi juga menang di pilpres. Pasti salah satunya. Nah, tekad kita sekarang itu adalah, tekad ketua umum adalah di periode kepemimpinan beliau itu Golkar bisa menang di pileg, bisa menang pula di pilpres. Nah, yang kita lakukan itu apa? Adalah melakukan soliditas. Ya, jadi memang soliditas itu adalah kata kunci. Ya, khususnya Partai Golkar yang menurut pengamat ya terjadi faksionalisasi yang luar biasa besar. Tapi menurut kader Partai Golkar sendiri? Anda lihat sendiri selama 2 hari di sini, faksi itu ada tapi kan bisa dimanage dengan baik. Nah, kelebihan dari Partai Golkar itu adalah bahwa faksi-faksi itu bisa dimanage sedemikian rupa sehingga menjadi satu kekuatan utama yang namanya kekuatan Partai Golkar itu. Nah, kekuatan inilah yang memenangkan kita di berbagai pemilu. Ya kan? Nah, kita harapkan bahwa semangat bersatu, semangat soliditas yang semakin diperkuat ya dengan induksi-induksi positif yang disampaikan oleh pembicara-pembicara internal di Partai Golkar itu, kita harapkan bahwa soliditas Partai Golkar itu semakin membaik sehingga kita bisa memenangkan pileg pada bulan April dan pada akhirnya memenangkan pilpres pada bulan Juli. Baik, kita bersama di sini mengetahui bahwa soliditas ini merupakan pekerjaan rumah terbesar untuk Partai Golkar ya, Mas Hanta ya. Kita beralih sejenak ke isu yang memang menyeruak di Rapimnas ini, Mas Tantowi dan juga Mas Hanta Yuda. Saya bertanya ke Mas Tantowi Yuda yang sudah menyelenggarakan Rapimnas ini. 2 hari ini ada ataupun timbul suatu pertanyaan siapa yang akan mendampingi Pak Abu Rizal Bakri sebagai Wakil Presiden? Ya, ini menjadi perbincangan menarik ya, baik di luar ruang sana maupun dalam ruang sini terkait siapa yang kira-kira paling pantas menjadi running mate-nya ARB. Nah, tapi kita sepakat bahwa terlalu dini bagi kita apabila kita sudah mengkerucut ke satu nama. Nah, oleh karena itu akhirnya tidak jadi pembahasan ke nama-nama tertentu. Jadi nama-nama yang beredar itu ya tetap saja menjadi wacana dari kelompok-kelompok ya, dari kader-kader yang mencoba membawanya ke forum ini. Nah, nanti akan ada satu forum yang itu akan ditentukan oleh ARB sendiri kapan. Tapi yang paling menarik itu adalah adanya suatu penjelasan yang sangat terukur oleh Rizal Malarangeng mengenai teori-teori dalam menentukan siapa kira-kira yang paling pantas untuk menjadi wakil presiden. Tapi itu hanya semacam sharing saja, belum menjadi keputusan dari Rapimnas. Tapi Partai Golkar juga membutuhkan lah ya masukan dari pengamat politik juga, Mas Hanta. Kira-kira dari nama yang beredar, Anda tentunya sudah mengetahui nama-nama calon siapa saja akan mendampingi Pak ARB sebagai wakil presiden. Siapa yang kira-kira berpeluang paling besar? Iya, kalau nama tentu yang dibutuhkan adalah melengkapi apa yang sudah ada, melekat pada atribusi dari Pak ARB tentunya. Ketika Pak ARB bukan Jawa, kita bicara dari segi Jawa, mungkin akan dipilih saya yakin sekali dari etnis Jawa, itu sudah pasti.
mau Mutlak Jawa ya? Timur, mungkin Jawa Timur arahnya. Yang kedua, kalau soal sipil militer saya kira tidak begitu terlalu relevan lagi ya. Bisa jadi pasangannya tidak dari militer sebenarnya. Itu saya kira penting juga. Tapi begini, konstelasi itu, kompetisi itu sangat berkaitan, sangat ditentukan oleh siapa lawan politiknya. Siapa yang akan berkompetisi. Artinya begini, Pak ARB menurut saya akan berpeluang ketika bertarung dengan Pak Abu Rizal Bakri dan Bu Mega ketika Jokowi tidak maju. Oke. Tetapi kalau Jokowi misalnya diusung oleh PD Perjuangan, saya kira strategi Golkar harus menyesuaikan. Tapi begini. Nah, sehingga menjadi penting untuk melihat peta konstelasi. Jangan sampai faktor eksternal juga tidak diperhatikan di luar itu. Tapi isu ini penting menurut saya untuk membicarakan tentang cawapres dan seterusnya. Karena ini paling tidak strategi untuk menggeser, mengurangi turbulensi di dalam. Ya. Paling tidak suara-suara yang ingin menggoyang posisi capresnya, pencapresan Pak ARB itu bisa dialihkan untuk membicarakan tentang cawapres Berarti pasangan Pak Mas ARB. Hanta, sudah tepatkah Partai Golkar ketika membicarakan cawapres ini ketika nanti setelah Pileg, ataukah sekarang sudah mempunyai ancang-ancang sendiri siapa yang akan dirujuk? Kalau kita mau realistis, realitasnya memang seperti itu. Konstelasinya kalau 20% betul Undang-Undang Pilpres tidak direvisi, kemudian berarti ada 20% persyaratan. Sekalipun hasil konvensi Partai Demokrat yang memenangkan pun belum tentu akan diusung karena ada komunikasi politik yang akan terjadi, sehingga peta politik akan terbaca, akan bisa ditentukan lebih realistis dan lebih terukur itu ketika sudah ada hasil pemilu legislatif. Saya kira itu penting. Nah, karena itu Golkar menurut saya memang harus fokus memenangkan pemilu legislatifnya, karena jangan sampai meskipun Pilpres itu menjadi penting dalam sistem presidensil, jangan sampai gara-gara konstelasi pencapresan itu yang menjadi korban adalah pemilu legislatifnya. Karena itu menjadi penting, dan Golkar saya kira dua, penajaman faksi itu biasa, saya setuju dengan Mas Tantowi, tetapi faksi itu juga harus dikelola. Kalau tidak, justru dua hal ya, momentum di Golkar yang sangat menajam itu ketika Munas penentuan ketua umum. Betul. Ya, itu biasanya selesai ketika yang kalah membuat partai baru misalnya, atau kalah di konvensi membuat partai baru. Dan itu kematangan Golkar harus kita akui, berbeda beberapa partai yang belum bisa menghadapi itu. Tetapi momentum yang kedua yang juga menjadi titik krusial bagi Golkar adalah proses pencapresan. Seringkali landai. Dua malam yang lalu saya membahas Aki Malam juga, saya mengatakan mungkin di Rapimnas ini landai hasilnya, tetapi tidak menyelesaikan persoalan karena ada diam-diam elit yang melakukan, katakan melemahkan mesin partai di dalam, yang itu menjadi tantangan kepengurusan sekarang. Kita kalau di urut panjang ya hari ini, tapi faksi yang paling tidak masih kuat harus kita akui di luar basis ormas pembentuk yang dibentuk kino-kino itu ada tiga saya kira. Satu, elit struktural atau istilah saya faksi struktural. Betul. Yang Pak Abu Rizal Bakri. Yang kedua semi struktural, Pak Akbar Tanjung, beliau ketua Dewan Pertimbangan atau penasehat Partai Golkar. Dan saya itu lagi ada elit kulturalnya, Pak JK yang masih Yusuf Kala memiliki pengaruh. Nah, tiga elit ini saya kira juga tanda petik harus punya konsensus bersama yang harus memenangkan Golkar di legislatif dulu. Nah, tanpa itu saya kira suara-suara di DPD 2 dan seterusnya akan mungkin ada potensi-potensi yang harus diantisipasi oleh Partai Golkar. Baik, Mas Tantowi, ini masukan yang sangat bagus untuk Partai Golkar begitu ya? Iya betul, kita berterima kasih, tapi ada sedikit koreksi ya, karena saya 2 hari duduk di sini mengikuti menit dari menit dinamika yang terjadi selama Rapimnas ini. Benarkah landai, Mas Tapi Tantowi? DPD 1 yang hadir kan di Rapimnas. Betul, tapi banyak yang memperkirakan bahwa Rapimnas ini akan berjalan dengan panas. Ternyata landai, biasa. Bahkan ada yang memperkirakan itu akan chaos gitu ya. Karena adanya desakan-desakan dari DPD 2, kemudian faksi-faksi tertentu yang seperti Anda sebut tadi. Tapi ternyata selama Rapimnas ini berjalan, yang terjadi itu sesuai dengan agenda. Itu terjadi pemantapan dukungan ya dari setiap komponen dan organ partai. Ya, komponen dan organ partai itu adalah ormas, ya, sayap maupun kader, ya, dalam rangka memenangkan Golkar di Pileg nanti, dan juga memenangkan ARB sebagai capres dari Partai Golkar. Kita akan dengarkan secara bersama-sama dulu Mas Tantowi dan juga Mas Hanta pidato dari Pak ARB menutup acara Rapimnas kelima Partai Golkar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para sesepuh dan pini sepuh Partai Golkar. Saya melihat beberapa yang hadir di sini. Ibu Sulasi Kidmur Pratomo, Pak Budi Harsono, Pak Gafur, Pak
Ambong, kemudian ada beberapa rekan-rekan pesepuh dan sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati para anggota Dewan Pertimbangan dari DPP Partai Golkar. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian dari DPD Partai Golkar Provinsi seluruh Indonesia, para wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendara umum, segenap pengurus DPP Partai Golkar yang saya andalkan, para pimpinan ormas, baik yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar, para pimpinan sayap Partai Golkar, baik MPG maupun KPPG yang saya cintai, insan pers yang dengan setia terus meliput acara Rapimnas ini, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu saya tidak ingin melupakan menyebut istri saya, yaitu saudara Bu Tati Bakri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perlindungannya dan kekuatannya pula lah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan Rapimnas kelima Partai Golkar tahun 2013 ini dengan lancar, sukses, produktif, serta menghasilkan berbagai putusan partai yang sangat strategis. Dari laporan panitia yang tadi baru disampaikan oleh saudara Ketua Penyelenggara, Saudara Theo Sambuaga, kita semua mengetahui hasil-hasil forum permusyawaratan partai kita ini. Berbagai keputusan yang diambil Rapimnas kelima merupakan keputusan yang sangat strategis dan keputusan-keputusan yang sangat mendasar untuk mengukuhkan kesiapan dan persiapan partai kita menyongsong pemilu 2014 yang akan datang. Hasil-hasil Rapimnas Partai Golkar tersebut akan merupakan pedoman bagi partai kita, pedoman bagi seluruh pengurus dan kader partai di dalam perjuangan memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2014 dan pemenangan calon presiden Partai Golkar pada pemilu presiden 2014. Adapun pernyataan politik sebagai respons dan gagasan serta solusi dari Partai Golkar terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan merupakan sumbangsi partai kita sebagai bentuk tanggung jawab partai kita untuk ikut aktif mencari solusi atas berbagai masalah bangsa. Pernyataan politik ini akan dibacakan pada saat yang tepat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya merasa sangat bangga, saya merasa sangat berbahagia dan terharu berada di tengah-tengah para peserta Rapimnas dari seluruh Indonesia, dari awal sampai akhir Rapimnas ini. Apalagi saya mengikuti betul suasana kebatinan dan suatu perdebatan konseptual yang berkembang sangat dinamis di dalam Rapimnas. Saudara-saudara sekalian telah menunjukkan suatu semangat dan antusiasme yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Saudara-saudara telah menyampaikan berbagai saran, berbagai kritik, berbagai tanggapan secara cerdas dan pemikiran yang strategis dalam membahas berbagai materi Rapimnas
agar Rapimnas ini menghasilkan yang terbaik. Saya juga menangkap besarnya satu rasa setia kawan, rasa persahabatan dan semangat kekeluargaan dari seluruh peserta Rapimnas, sehingga Rapimnas ini berlangsung penuh keakraban, penuh kehangatan. Kesemuanya menunjukkan bahwa kita semua adalah satu keluarga besar Partai Golkar. Perlu saya tegaskan di sini bahwa sebagai keluarga besar Partai Golkar, maka kita semua tidak dapat dipisah-pisahkan oleh siapapun juga dan oleh apapun juga dan sampai kapanpun juga. Betul saudara-saudara? Sekali lagi, sebagai keluarga besar Partai Golkar, kita akan tetap bersatu, kita akan tetap bersama. Betul saudara-saudara? Terima kasih. Meskipun demikian, harus diakui juga sering terjadi perbedaan pandangan yang mendorong terjadinya perdebatan yang sangat serius. Perbedaan pendapat adalah wajar, dimungkinkan, dan menjadi sunatullah yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Bukankah Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat? Oleh karena itu, demokrasi telah kita tegakkan di dalam forum Rapimnas ini. Berbagai pendapat yang beragam telah dikemukakan, telah diperjuangkan oleh masing-masing yang mengusulkan. Musyawarah ini telah dilakukan dan hasil Rapimnas telah didapatkan. Apabila keputusan telah kita ambil, telah kita sepakati, maka semua peserta Rapimnas, semua kader partai dimanapun juga berada, harus taat dan patuh terhadap keputusan itu. Itulah satu sikap seorang kader partai sejati. Itulah satu sikap seorang yang demokrat. Sekali lagi saya katakan, itulah sikap dari kader Partai Golkar yang sejati. Untuk itulah, setelah Rapimnas ini, hanya ada satu jalan yang terbentang di depan kita, yaitu marilah kita semua melaksanakan, marilah kita semua menindaklanjuti, marilah kita semua melakukan implementasi keputusan-keputusan Rapimnas ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya ingin menanyakan langsung kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap melaksanakan hasil-hasil Rapimnas? Apakah saudara-saudara siap memenangkan Partai Golkar? Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga merasa bangga karena Rapimnas ini juga telah mengesahkan satu kerja besar berupa blueprint pembangunan nasional Partai Golkar yang disebut Visi Negara Kesejahteraan 2045, yang tadi telah diserahkan kepada saya oleh Ketua Steering Committee dari Rapimnas ini untuk dipakai sebagai bahan, sebagai acuan dari semua kader partai ke depan. Konsep dan strategi pembangunan nasional ini menjangkau waktu hingga 2045, ketika bangsa Indonesia memasuki 1 abad berdirinya negara atau 100 tahun Indonesia merdeka. Banyak orang mengatakan panjang sekali, tapi 30 tahun bukanlah waktu yang panjang, dan kita selalu membagi-baginya dalam dekade per dekade. Saya
sebaliknya memandang ini sebagai salah satu tonggak penting, satu tonggak monumental dalam perjalanan partai kita selama ini. Prestasi itu menandakan bahwa kita telah benar-benar membuktikan diri bahwa Partai Golkar adalah partai yang tidak berpikir jangka pendek dan terbatas, melainkan merupakan partai yang berpikir strategis jangka panjang, dan kita memiliki visi, memiliki konsep pembangunan yang visioner tetapi rinci, yang terukur. Kita mempunyai satu ukuran-ukuran baik kualitatif maupun kuantitatif. Kita semua meyakini bahwa semua itu ditempuh oleh Partai Golkar. Kita buat itu tidak kurang dalam jangka waktu 2 tahun. Kita buat itu semata-mata untuk memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Inilah hakikat dari Partai Golkar yang kita selalu canangkan sebagai the party of ideas, yang menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Terkait dengan itu, saya perlu tegaskan bahwa sungguh tidak tepat, sungguh tidak benar apabila pada forum-forum pertemuan politik, forum-forum pertemuan partai baru akan dianggap seksi, dianggap menarik apabila diwarnai dengan intrik bahkan kegaduhan politik. Partai Golkar telah membuktikan bahwa cara pandang seperti itu tidak hanya saja keliru, tetapi justru menjadi pangkal kehancuran bangsa. Kemajuan dari sebuah bangsa justru lahir dari pertemuan-pertemuan politik yang selalu menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen, mengedepankan perdebatan-perdebatan tetapi yang konseptual, dan melahirkan satu konsep-konsep baru. Disinilah relevansinya visi negara kesejahteraan 2045 yang diproyeksikan akan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kembali lagi saya ingatkan bahwa telah menjadi tekad kita semua untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar yang ditandai dengan kemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Di dalam forum Rapimnas ini saya telah menangkap secara jelas satu kehendak, satu tekad, satu semangat dan putusan yang semuanya bermuara pada cita-cita untuk menggandengkan kemenangan Pileg dan Pilpres dan menyatukan kemenangan Pileg dan Pilpres 2014. Sejarah kepartian kita selama reformasi belum menunjukkan bahwa belum sekalipun kita pernah meraih prestasi yang demikian menggandengkan kemenangan Pileg dan Pilpres. Sekedar kilas balik sejarah, pada pemilu 1999 partai kita tidak memenangkan Pileg dan Pilpres. Pada pemilu 2004 ketika Partai Golkar di bawah kepemimpinan Saudara Akbar Tanjung, kita bisa memenangkan Pileg, tetapi kita tidak bisa memenangkan Pilpres, padahal kita adalah partai terbesar. Pada pemilu 2009 kita kembali tidak memenangkan Pileg dan Pilpres. Saya menangkap kesan yang sangat kuat bahwa salah satu titik kekurangan kita pada 3 pemilu itu
adalah bahwa elit dan kader partai belum solid, belum bersatu. Hal itu dikarenakan tidak adanya suatu gerakan politik yang sama dan tidak ada skenario politik yang satu, yang tunggal yang dijalankan. Masih ada muncul alternatif skenario politik yang menyebabkan bahwa mesin politik partai tidak bekerja optimal. Para elit dan kader partai tidak menyatu dan satu langkah dan strategi politik. Saya menangkap satu kemauan yang keras bahwa ke depan menghadapi pemilu 2014 ini, saya menangkap kemauan yang sangat kuat dari seluruh Indonesia bahwa soliditas Partai Golkar begitu kuatnya, dan saya juga menangkap bahwa semua mengharapkan satu skenario politik harus menjadi kemutlakan, menjadi keniscayaan yang harus kita wujudkan dan kita laksanakan. Insya Allah dengan tekad dan kondisi demikian, Partai Golkar akan memenangkan Pileg dan Pilpres sekaligus. Menyatukan kemenangan Pileg dan Pilpres itu, pemilu 2014 menjadi momentum terbaik kita untuk mewujudkan sejarah baru yang gemilang tersebut. Dan saya bangga dan bersyukur bahwa perjuangan mewujudkan itu dilakukan oleh semua kita yang ada dalam Partai Golkar, semua elit, pengurus, kader Partai Golkar dalam kepengurusan sekarang ini. Untuk ini, sekali lagi saya ingin menanyakan langsung kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara sanggup memenangkan Partai Golkar? Apakah saudara-saudara sanggup memenangkan Pilpres? Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terkait dengan itu saya ingin menegaskan kembali bahwa cita-cita politik Partai Golkar kita berikan rambu-rambu yang jelas bahwa Partai Golkar bertekad memenangkan pemilu 2014 secara demokratis. Partai Golkar bertekad memenangkan pemilu 2004 secara berkualitas. Partai Golkar bertekad memenangkan pemilu 2014 secara bermartabat. Itulah sikap yang menjadi dasar Partai Golkar. Sikap untuk berjuang mengembalikan hakikat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan satu ideologi dan satu cita-cita mulia. Bahwa berpolitik merupakan upaya yang mulia untuk mewujudkan cita-cita politik, untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan bersama dan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi saya ingin menanyakan langsung kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sanggup menang secara demokratis? Apakah saudara-saudara sanggup menang secara berkualitas? Apakah saudara-saudara sanggup menang secara bermartabat? Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah Rapimnas kelima ini, marilah kita tingkatkan kerja-kerja politik kita di semua tingkatan dan semua lini. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk membahas dan merespons hal-hal yang tidak penting dan yang dapat menghambat upaya kita meraih kemenangan. Tidak ada waktu lagi bagi kita semua meributkan hal-hal yang kecil dan sepele. Kita semua harus fokus. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang kontraproduktif yang dapat mengganggu atau memecah konsentrasi kita meraih target kemenangan kita pada pemilu 2014.
waktu yang kita miliki, saudara-saudara sekalian, sudah sangat pendek, sudah sangat sempit. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita harus berada di depan dalam penciptaan opini. Kita harus menjadi pelopor dan contoh dalam berpolitik yang berkualitas dan demokratis. Kita harus berada di tengah-tengah rakyat yang berkualitas dan demokratis. Kita harus berada di tengah-tengah rakyat dan senantiasa mampu merasakan satu denyut nadi rakyat Indonesia dan memenangkan hati rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mengajak semua partai politik peserta pemilu 2014 untuk menjadikan pemilu 2014 sebagai pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat. Marilah sama-sama semua kita berjuang, berkompetisi secara fair, secara sportif. Marilah kita menjadikan kemenangan dalam pemilu nanti sebagai wujud amanah rakyat sekaligus ujian sejauh mana kita mampu melaksanakan amanah rakyat tersebut. Terkait dengan pemilu 2014, saya ingin menegaskan bahwa negara Indonesia terlalu besar apabila hendak dikelola sendiri. Bahwa bangsa Indonesia terlalu besar apabila hendak ditangani sendiri. Indonesia hanya akan maju, hanya akan sejahtera bila kita kelola bersama. Indonesia akan kuat dan jaya akan apabila kita pimpin secara bersama-sama. Indonesia bercirikan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga hanya mampu dikelola oleh semua komponen bangsa. Untuk itulah Partai Golkar mengajak pada semua komponen bangsa untuk bersama-sama menyamakan visi, bersama-sama menyatukan satu gerak langkah dalam mensukseskan pemilu 2014, pemilu yang demokratis, pemilu yang bermartabat, dan pemilu yang damai. Partai Golkar juga memberikan dukungan yang kuat pada lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan pemilu 2014, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bekerja secara profesional dan mandiri dan menyelenggarakan pemilu. Partai Golkar tidak menghendaki adanya upaya-upaya untuk campur tangan, untuk intervensi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dengan demikian diharapkan pemilu 2014 dapat diselenggarakan secara bersih, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan anggota legislatif dan pasangan presiden dan wakil presiden yang legitimate, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai akhir di sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kelancaran dan kesuksesan Rapimnas tidak lepas dari kerja keras dan kesungguhan seluruh jajaran panitia, mulai dari Ketua Panitia Pak Teo Sambuaga, Panitia Pengarah Saudara Nurdin Khalid, Panitia Pelaksana, dan Panitia Pelaksana. Terlebih lagi saudara-saudara Panitia Pelaksana Edi Kuntadi dan Erwin Aksa. Terlebih lagi kunci dari semua kesuksesan Rapimnas ini terletak di tangan peserta dan peninjau yang mantap luar biasa. Atas dasar itu, sebuah Ketua Umum Partai Golkar, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama, kebersamaan, dan soliditas kita semua. Untuk itu saya memandang penting untuk menyampaikan penghargaan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Saudara Akbar Tanjung, dan seluruh jajarannya. Kepada seluruh DPP, jajaran DPP Partai Golkar, Ketua DPD dan jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, Ketua Umum Ormas pendiri dan jajarannya, MKGR, Kosgoro 57 dan Soksi,
Ormas yang didirikan Partai Golkar, AMPI, MDI, Satkar Ulama, Al-Hidayah, HWK, dan Sayap Partai Golkar, AMPG dan KPPG yang telah memberikan satu dukungan dan partisipasi yang sangat besar sehingga Rapimnas ini mencapai tujuan dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemajuan partai kita. Secara khusus kepada seluruh panitia, penyelenggara, pengarah, pelaksana, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya menyampaikan apresiasi kebagian saudara-saudara, kebanggaan saya atas kerja keras tanpa mengenal lelah dari saudara-saudara semua, sehingga seluruh rangkaian acara Rapimnas dapat berjalan dengan sukses. Tidak kalah pentingnya, saya ucapkan terima kasih kepada insan pers yang telah menyebarkan dinamika Rapimnas ini kepada masyarakat melalui pemberitaan yang objektif, cermat, dan profesional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kerjasama yang baik, dan tanpa kehadiran pers maka Rapimnas ini tidak akan bisa diikuti oleh masyarakat secara luas. Sebelum saya menutup acara resmi Rapimnas kelima ini, saya ingin mempersembahkan 5 buah pantun sebagai hadiah dan kenang-kenangan kepada kita semua. 2 buah pantun untuk kita semua, sebuah pantun kepada One Team DPP, sebuah pantun untuk panitia, dan sebuah pantun penutup. Saya mulai dengan pantun untuk Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar. Jalan-jalan ke kota Bandung, mampir sebentar di daerah Kerawang. One Team Golkar terus mendukung Golkar dan Capres makin menjulang. Pantun untuk panitia, suara Rapimnas sudah didengar, perdebatan peserta sangat maksimal. Rapimnas Golkar sukses digelar karena panitianya bekerja optimal. Pantun untuk kita semua, sepasang gadis asal Ciamis, selendangnya kuning, wajahnya manis. Rapimnas berjalan sangat dinamis, pertanda partai memang demokratis. Juga buat kita semua, selendang kuning dipakai penari, menambah elok penampilan sang putri. Rapimnas Golkar sudah selesai, semua kader wajib tindak lanjuti vas berisi kembang sepatu, membuat indah ruang tamu. Kader partai makin bersatu, insya Allah kita menangkan pemilu. Sebagai pantun penutup, ikan gurame enak dibakar, lezat disantap bersama teman. Sampaikan salam Ketua Umum Golkar untuk keluarga dan handai tolan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka marilah kita bersama-sama menutup Rapimnas kelima Partai Golkar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pidato dari Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri. Kita langsung menganalisis apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Mas Hanta, berkaca pada ketiga pemilu sebelumnya, 99, 2004, dan 2009. Ini kita mengetahui bahwa Partai Golkar tidak berhasil memenangkan Pileg dan juga Pilpres. Berhasil di 2004 ketika waktu itu Pileg ya berhasil dimenangkan oleh
Partai Golkar. Di sini juga Pak Abu Rizal mencatat bahwa soliditas partai dan satu skenario politik menjadi kemutlakan. Sudah menyadari karena solidaritas ini adalah permasalahan penting di Partai Golkar. Ya, jadi saya kira betul Pak Abu Rizal Bakri Ketua Umum juga membenarkan bahwa kegalauan, kekhawatiran beliau sama. Jadi ada persoalan, kalau dianalisa, didiagnosa, persoalan terpenting Golkar itu mengapa punya mesin politik yang besar harusnya menjadi pemenang tetapi tidak sebesar sesuai harapan karena persoalan soliditas tadi. Jadi Golkar harus punya strategi lebih canggih untuk mengelola faksi di internalnya. Ya. Jadi bahasa Pak Abu Rizal di pidatonya tadi kira-kira soliditas kader dan satu skenario merupakan kemutlakan. Nah, kalau ada banyak skenario, Ya. faksi ini punya skenario ini punya skenario, saya kira itu salah satu faktor tantangan terberat bagi Golkar. Kalau ini tidak bisa diantisipasi, sangat mungkin akan terulang di 2004, Ya. juga terjadi di 99. Di luar itu adalah membangun magnet elektoral baru agar elektabilitas partai juga bisa terdongkrak. Mas Tantowi, satu skenario sanggupkah untuk Partai Golkar? Insya Allah bisa. Jadi ada 4 parameter di mana kita yakini betul bahwa Partai Golkar di 2014 nanti bisa menang pileg, tidak lagi dengan 30%, tapi sudah terkoreksi tadi 33%. 33% itu jika diterjemahkan menjadi jumlah kursi menjadi 186 atau tambahan 25 juta suara jika dibandingkan dengan target pada Rapimnas sebelumnya hanya 30% atau 170. Nah, parameter pertama itu adalah bahwa kita adalah partai yang solid sekarang ini, terutama setelah hasil-hasil di Rapimnas kelima ini. Kedua, kita mempunyai caleg-caleg yang berkualitas. Oke, ketiga? Ya, ketiga, kita mempunyai suatu panduan yang bukan saja akan menjadi panduan para caleg, tapi akan menjadi panduan siapapun yang menjadi presiden, ya. Dan kita harapkan presiden Republik Indonesia itu adalah Pak ARB. Terakhir. Nah, kita sudah mempunyai apa yang disebut dengan blueprint negara Oke. kesejahteraan 2045. Ya. Saya rasa cuman kita yang mempunyai GBHN, katakanlah demikian. Ketika kita Baik. pemerintah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Mas Tantowi. Solid di DPD 1, tapi tantangannya di DPD 2. Kita lihatlah nanti, karena apapun itu bagaimanapun juga Rapimnas telah selesai dilaksanakan dan selamat dan sukses untuk nantinya Mas Tantowi, dan Terima kita kasih. tunggu bagaimana dinamika politik Partai Golkar ke depannya setahun ke depan. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Mas Tantowi telah berdialog bersama kami, dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan malam, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Malam hanya di TV One. Saya Winnie Carita dan Paramita Sumantri, sampai jumpa.